Bayangkan, sebuah kota di saat Eropa masih tenggelam dalam abad kegelapan. Kota ini bersinar seperti matahari. Perpustakaannya menampung jutaan buku. Ilmuannya mengubah dunia, dan kekayaannya membuat bangsa-bangsa lain iri. Kota itu bernama Baghdad. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah Baghdad, dari kota terhebat di dunia, pusat ilmu pengetahuan umat manusia, hingga kehancurannya yang membuat sungai Tigris menghitam oleh tinta dan darah. Baghdad tidak tumbuh secara alami, seperti kota lain. Ia dirancang dengan visi besar. Pada tahun 762 Masehi, Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah memutuskan membangun ibu kota baru. Lokasinya dipilih dengan sangat cermat di antara sungai Tigris dan Efrat, jantung peradaban kuno Mesopotamia. Baghdad dibangun berbentuk lingkaran sempurna, sehingga dijuluki Madinat As-Salam, kota perdamaian. Di pusat kota berdiri istana Khalifah dan Masjid Agung, 4 gerbang besar mengarah ke penjuru dunia Islam. Baghdad sejak awal bukan hanya kota politik, tapi simbol kekuatan, ilmu, dan peradaban. Masa kejayaan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786–809 Masehi dan anaknya Al-Mamun 813–833 Masehi. Dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestise politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan 3 keistimewaan kota ini. Kebesarannya tidak terbatas pada negeri Arab, tetapi meliputi seluruh negeri Islam. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia ilmu pengetahuan dan sastra. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu bernama Bait Al-Hikmah. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Para cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Khawarizmi memberikan kontribusi yang signifikan untuk berbagai bidang pengetahuan, termasuk astronomi, matematika, fisika, dan filsafat. Latar belakang ini menggambarkan bagaimana pendidikan Islam selama periode ini berfungsi sebagai landasan pendidikan agama dan sarana untuk memajukan pengetahuan global. Sebagai pusat intelektual dunia Islam, Baghdad memiliki keunggulan strategis. Lokasi ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para sarjana dari berbagai daerah untuk berdiskusi, bertukar pengetahuan, dan mengembangkan ide-ide inovatif. Sistem pendidikan Baghdad terintegrasi dengan baik melalui lembaga formal dan informal, didukung oleh penekanan kuat pada kemajuan pengetahuan. Infrastruktur Baghdad yang mengesankan, seperti kaya akan manuskrip dan kitab, menjadikannya simbol kekuatan intelektual Islam. Pada tahun 1258 Masehi, kota Baghdad mengalami peristiwa tragis yang menjadi awal kehancuran peradaban Islam. Pada saat itu, tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Saman menyerang kota Baghdad. Pasukan ini melakukan tindakan kekerasan yang sangat kejam, termasuk penjarahan, pembantaian, pemerkosaan, serta membakar gudang-gudang perpustakaan, madrasah, dan perguruan tinggi yang dulu megah dan penuh ilmu. Bahkan, menurut beberapa catatan sejarah, air sungai Tigris dan Efrat yang mengalir melalui kota Baghdad saat itu berubah menjadi merah oleh darah umat Muslim yang menjadi korban pembantaian. Peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh tentara Mongol membuat kota Baghdad menjadi kota yang suram, dan masa suram ini diperparah lagi oleh serangan tentara salib atau disebut juga sebagai peristiwa Perang Salib. Pendidikan dan penelitian dukungan terhambat oleh kehancuran pusat-pusat pemerintah Islam. Menurut ketidakpastian ini, banyak ulama dan ilmuwan terpaksa bermigrasi ke wilayah yang lebih aman, seperti Mesir dan Andalusia, yang pada akhirnya membantu menjunjung tinggi tradisi pengetahuan Islam, sementara memiliki sumber daya yang lebih terbatas. Sejarah Baghdad adalah kisah tentang kejayaan ilmu pengetahuan, toleransi, dan kejatuhan akibat konflik. Dari kota yang menerangi dunia dengan ilmu hingga runtuh oleh kekerasan.